Oke, kembali lagi di Sebats episode 1. Hari ini aku bakal ngebahas tentang kejahatan yang versi terbarunya, yaitu hipnotis versi terbaru. Kasus ini juga bikin aku melongo karena ya nggak biasa gitu hipnotisnya. Biasa kan kalau hipnotis, kayak aku juga dulu korban hipnotis. Dulu aku pernah dihipnotis sampai aku beli jam kaki, beli pulsa segala macem, ngirimin pulsa sampai aku ke ATM, transferin uang segala macem. Nah, tapi hipnotis kali ini berbeda. Kalau biasanya di hipnotis itu kayak kita transferin uang atau kita ATM-nya dibobol atau misalkan kita ngirimin pulsa atau yang lainnya. Nah, sekarang ini berbeda. Yang baru-baru ini terjadi di Medan. Ini hipnotisnya adalah hipnotis perdagangan manusia. Jadi orang ini dihipnotis dan orang ini tiba-tiba beli tiket sendiri dan pergi ke suatu kota. Gimana ceritanya? Mari aku bacain. Yang pertama, dia bilang, jadi 16 Maret hari Senin kemarin, aku baru aja mengalami kejadian yang paling luar biasa dalam hidup dan buat aku merasa bahwa selama ini Allah dekat sekali sama aku, Allah baik sekali sama aku. Aku juga merasa jadi hamba yang paling beruntung saat itu juga, bersyukur sekali. Ini ngetiknya sambil gemeter. Hari Senin aku habis dari sekolah adekku buat ngurus beberapa hal. Terus setelah dari situ, maksud aku mau ke Plaza Telkom yang ada di Jalan Iskandar Muda. Ini kejadiannya ada di Medan, teman-teman ya. Jadi sebelumnya isi bensin di SPBU. Nah, setelah dari SPBU aku disamperin sama ibu-ibu nawarin aqua botol. Waktu lagi transaksi buat beli aqua, ada abang-abang datang sambil ketawa seolah-olah akrab sama ibu itu. Dia tepuk badan juga sambil bilang banyak beli aqua dia itu, Kak, biar cepet dia pergi naik haji. Maksudnya banyak ya beli aquanya dia itu biar dia cepat pergi naik haji. Itu bahasa Medan, pergi itu pergi. Lalu setelah itu aku nggak ingat apapun. Nah, ini sebenarnya kasus yang memang udah sering terjadi ya. Ketika kita ditepuk badannya, itu kita bakal hilang ingatan. Hipnotis maksudnya. Jadi kata orang-orang, ada juga untuk menghindari kita dari hipnotis itu, ketika dia nepuk badan kita tepuk balik biar kita nggak hipnotis. Tapi aku nggak tahu cara itu berhasil apa enggak. Tapi kata orang-orang itu berhasil. Kita lanjut. Pas waktu aku sadar, udah di dalam pesawat. Di pesawat ada ibu sama anaknya yang bangunin aku. Katanya aku tertidur dari awal naik pesawat. Dia bangunin aku, tepuk lengan sambil ngomong, Dek, dipakai dulu sabuk pengamannya. Aku bangun, kaget nggak tahu apa-apa, malah udah di atas pesawat antara Medan, Batam, tujuan akhir Surabaya. Pesawat transit di Batam. Ya, ini hipnotis ya teman-teman. Hipnotis terbaru, nggak ngambil uang kita, nggak nyuruh kita beli pulsa atau apapun, tapi nyuruh kita pergi ke suatu kota. Lanjut. Begitu bangun dan sadar, aku kayak orang yang hampir gila, nangis ketakutan sampai isi pesawat ikut heboh. Semua awak pesawat datang dan coba nenangin aku. Mereka bilang ini pesawat mau ke Surabaya, tapi transit di Batam untuk menaik dan menurunkan penumpang. Aku masih kaget sambil nangis bilang aku nggak tahu di mana. Aku nggak ada niat kemana-mana. Aku merasa aku nggak beli tiket. Aku nggak merasa aku mau pergi kemana-mana. Dan aku sama sekali nggak ada bawa apapun juga. Cuma baju di badan tok. Karena emang aku pamit dari rumah cuma ke sekolah adik aja. Kok aku tiba-tiba ada di pesawat? Ya, ini respon yang menurut aku normal ya. Ketika kita dihipnotis dan sadar, kita kaget ya, siapa yang nggak kaget tiba-tiba kamu ada di pesawat gitu kan. Ini hal yang lumrah dan memang pasti semua orang bingung ketika ada di posisi mbak ini. Aku ditawarin untuk diturunkan di Batam dan di pihak bandara sama maskapai akan memulangkan aku balik ke Kuala Namu. Aku maksa buat izin telepon keluarga aku, tapi nggak boleh karena masih di atas awan. Jadi aku ditenangin buat sabar sampai pesawat landing di Batam. Begitu pesawat landing, semua penumpang tidak dibolehkan turun oleh petugas udara dengan alasan untuk pengamanan aku. Aku diminta untuk melihat dan mengingat wajah semua penumpang apakah ada yang aku kenal atau aku pernah lihat. Tapi enggak, semua penumpang aku tidak kenal dan tidak pernah lihat mereka satupun. Berarti tersangka yang menghipnotis dia nggak ikut sama mbak ini. Dia cuma dihipnotis untuk pergi aja gitu, tanpa ditemenin. Next. Nah, habis itu semua penumpang tujuan Batam turun dan aku disuruh menunggu sampai petugas daratnya datang buat jemput aku dibawa ke dalam bandara. Aku udah bisa buka HP dan telepon semua keluarga aku. Begitu buka HP, isi HP ternyata emang bener. Orang rumah semua pada sibuk hubungin aku. Karena emang aku nggak pernah kalau pergi itu HP mati dan jam pulang juga nggak pernah lewat dari jam 5 sore.
banyak sekali chat dan panggilan tidak terjawab di HP. Pas aku hubungin balik, posisinya aku masih di pesawat yang baru landing di Batam. Keadaan semua orang masih panik sambil nangis. Aku bilang sama ayah, mama, aku nggak tahu di mana, aku nggak tahu ma. Mereka di rumah juga ternyata pada nangis dan ketakutan. Ya wajar, orang tua mana yang nggak ketakutan tiba-tiba anaknya nelfon dan ada di Batam, dan ada anak yang bicara juga ketakutan sambil nangis ya. Hal yang wajar. Semoga kita nggak mengalami hal yang seperti ini. Ini pembelajaran buat kita. Sampai akhirnya aku diamankan petugas bandara, dibawa ke pos dan ditenangin di sana. Petugas keamanan bandara luar biasa. Aku sama sekali nggak dibiarin sendirian dan selalu dikawal sampai keluarga datang jemput aku. Pihak bandara maskapai udah setuju untuk terbangan aku balik dan tetap ngawal sampai Kuala Namu. Ayah hubungin keluarga yang di Batam untuk jemput aku di bandara dan setuju untuk aku nggak diterbangkan kembali ke Kuala Namu saat itu, karena akan lebih baik aku istirahat dulu di rumah kerabat di sana. Oh ya, sebelum pada nanya, aku nggak ada kehilangan barang apapun. Tuh, aku cuma kehilangan uang cash di dompet sekitar 400.000 dan uang di ATM 500.000. Orang yang punya niat jahat sama aku ini tidak menguras apapun dari aku, padahal di dompet ada beberapa ATM dan semua isi cukup besar. Aku bawa ATM mama. Nominal semua uang yang aku kehilangan 900.000 dan harga tiket Medan Surabaya yang aku beli 880-500 rupiah. Sisanya semua isi dompet, HP, barang yang aku pakai semua aman-aman dan lengkap. Seperti yang aku bilang tadi, dia nggak nguras apapun dari mbak ini. Jadi uang yang 900.000 itu yang hilang itu sebenarnya dibeli untuk tiket dia pergi ke kota itu. Boarding pass, truk tiket yang aku beli di tiketing, semua lengkap di tas aku, semuanya lengkap. Aneh dan nggak tahu maksudnya apa juga nih orang. Lanjut kejadiannya, di pos security bandara aku buat laporan semua singkat. Pihak keamanan bandara sangat paham kondisiku yang masih panik dan ketakutan sambil nangis-nangis. Jadi mereka nggak terlalu banyak tanya dulu saat itu untuk memaksa aku mengingat dan menceritakan awal kejadian. Lalu keluarga yang di Batam datang buat jemput aku di bandara. Aku peluk abangku yang datang. Iya, posisiku masih gemetaran, ketakutan setengah mati. Nggak tahu apa yang terjadi, masih bingung kok bisa kenapa. Semua urusan dengan pihak keamanan bandara selesai, mereka menyerahkan aku ke keluarga dengan sehat dan tidak kurang satu apapun, dan urusanku dengan pihak bandara Hang Nadim selesai. Keluarga di rumah masih panik sambil cari opsi kenapa bisa kejadian kayak gini, apa modus dan tujuannya. Setelah sedikit tenang, aku bilang sama ayah aku nggak mau pulang sendirian, aku nggak berani. Terus Selasa pagi penerbangan paling awal, ayah susulin aku ke Batam buat mastiin aku emang baik-baik aja. Aku baru ingat, aku dari rumah keluar bawa sepeda motor. Mulai heboh lagi. Terus bongkar tas, selain ada boarding pass dan struk pembelian tiket, ternyata ada kunci keretaku. Maksudnya kereta itu adalah motor. Kalau di Medan itu kereta itu sama dengan motor. Kertas parkir masuk bandara, itu artinya kereta aku ada di Bandara Kuala Namu Medan. Aku coba hubungin abang Faisal HSB_04, kebetulan orang bandara, untuk mastiin apa benar kereta ada di sana atau enggak. Terus Bang Faisal bilang ada. Semakin bingung. Pasti semakin bingung di kejadian ini. Selesai semua urusan di Batam, hari Rabu aku sama ayah pulang balik ke Medan. Oh iya, sampai di Medan aku nggak tahu dapat ilmu dari mana. Mama kasih aku makan sirih dan pinang. Entah kebetulan atau apapun itu, aku langsung mau muntah dan mual-mual, terus kayak ada yang mau dipaksa keluar dari perut. Nggak lama dari situ aku coba baring dan aku ingat semua. Aku ingat kenapa aku bisa sampai di pesawat. Aku ingat ada yang bilang sama aku gini, mamamu lagi di Surabaya sendiri, pergi sana kau susulin mamamu ke Surabaya. Harga tiket 900.000, berapa uang di dompetmu, sisanya ambil di ATM-mu, terus beli tiket di bandara, ambil penerbangan paling awal. Kayaknya itu kata-kata hipnotisnya yang mbak ini mulai ingat. Nggak tahu itu bisikan atau apa, yang jelas kata-kata itu terngiang terus. Aku bawa kereta sendiri ke Kuala Namu, tahu kan jauhnya bandara itu kayak apa, dan aku berani bawa kereta ke sana sendirian sekitar 30-45 menit aku udah sampai di bandara. Wow. Selama di bandara pulang balik ke Medan, aku masih rada-rada parno gitu kan. Jadi aku selalu gandeng ayah, bahkan ke toilet pun mau ditungguin di depan pintu. Ya ini pasti psikisnya kena shock, ketakutan karena habis mengalami hal ini, hal wajar. Begitu sampai di Kuala Namu, kami coba buat laporan kembali dan mau pengecekan beberapa CCTV. Karena penasaran gimana ceritanya aku bisa terbang beli tiket dalam keadaan nggak sadar.
Security Bandara Kuala Namu nuntun dan mengarahkan kami harus kemana. Dan aku bawa kereta sendiri ke Bandara Kuala Namu International Airport. Nah ini fotonya teman-teman ya, ini foto-foto mbaknya. Nih, lagi naik motor. Ini lagi ambil karcis parkir kayaknya di CCTV parkiran. Nah ini dia masih dalam keadaan nggak sadar kayaknya. Oh, dijelasin sama dia. Malah nggak pakai masker apapun. Aku dari zaman dulu tiap keluar rumah walau cuma beli cabai pun aku selalu pakai masker. Kalau di zoom dan diperhatikan ini muka kayak polos gitu, matanya kosong dan entahlah, pokoknya kayak bukan aku. Kalau kita zoom mukanya memang terlihat kayak muka kebingungan kalau aku lihat ya. Muka kebingungan, nggak tahu mau ngapain. Ya kosong intinya. Lanjut ya. Setelah sampai Kuala Namu, coba kesana sini cari informasi tambahan dan akhirnya ketemu sama polisi di bandara. Cerita kronologi awal sampai akhir segala macam, polisi menyimpulkan ini adalah modus perdagangan manusia. Ya Allah, beruntungnya aku masih bisa selamat dan pulang ke rumah. Jadi aku dihipnotis, pikirannya dikendalikan, dibuat cerita seolah-olah akulah yang pergi sendiri dengan kesadaran sendiri dan dengan kemauan sendiri. Sementara di Surabaya sudah ada yang nunggu aku untuk selanjutnya tim Surabaya yang melanjutkan aksi berikutnya. Tapi Allah baik. Aku nggak tahu gimana kalau ibu-ibu di sebelah aku duduk nggak bangunin aku. Mungkin aku nggak akan bisa nulis ini sekarang. Sampai sekarang masih suka ngelamun, tiba-tiba nangis mikir gimana kalau aku sampai ke Surabaya. Gimana pikiran masih entah di mana-mana. Alhamdulillah. Teman-teman, please mulai sekarang kita lebih mawas diri, lebih hati-hati dimanapun dan kapanpun, jangan terlalu gampang merasa kasihan pada orang. Ya, ini pelajaran buat kita semua teman-teman, lebih berhati-hati lagi sama orang yang nggak kita kenal. Kadang lebih baik kita kayak misalkan kamu kasihan sama orang, mending kamu menyumbangkannya langsung ke memang yang ke yayasan yang memang bertanggung jawab atas itu, misalkan ke panti asuhan atau langsung ke masjid atau kemanapun itu yang memang udah pasti gitu. Kalau kita kalau kita ngasih uang orang kayak orang yang ngemis segala macam, aku pribadi aja aku nggak mau ngasih pengemis karena aku nggak mau membiasakan orang untuk meminta-minta, dan juga aku takut terjadi hal seperti ini. Oleh karena itu aku ngajarin Abil, Omco atau mamaku, bapakku, jangan ngobrol atau jangan berdekatan sama orang yang tidak dikenal gitu, terlalu dekat, karena kan kita nggak tahu. Kebetulan aku memang orangnya yang susah percaya sama orang lain teman-teman. Jadi kayak misalkan ada orang baru atau yang orang gua kenal ngajak ngobrol, aku pasti jaga jarak dan jaga obrolannya gitu. Harus benar-benar fokus menjaga itu, karena juga aku dulunya pernah punya pengalaman dihipnotis. Ya walaupun nggak terlalu banyak keluarnya, aku keluar sekitar 2 juta rupiah dari pulsa dan uang ATM. Ya tapi itu menjadi pelajaran hidup bagiku buat nggak terlalu percaya sama orang. Terus juga harus lebih fokus, lebih menjaga jarak sama orang yang nggak kita kenal. Ini pelajaran buat kita biar kita lebih hati-hati lagi dalam hidup, lebih hati-hati lagi berdekatan sama orang yang tidak kita kenal, lebih waspada lagi ya. Sekian video dari aku, sampai jumpa di Sebats episode 2. Bye.